Satu dari 1.000, atau mungkin satu dari sejuta hal yang sedang disinggung oleh Pak Purbaya. Tapi sungguh, ini sudah menimbulkan reaksi yang lumayan dahsyat. Antusiasme dari rakyat golongan bawah sangat besar, berharap pergerakan Pak Purbaya dapat menemui titik sasarannya. Akan tetapi, untuk beberapa kalangan, pergerakan ini adalah sebuah ancaman. Ketika Pak Purbaya bisa bergerak seperti saat ini, selama gangguan-gangguan terhadapnya bisa dilenyapkan, dan Pak Purbaya bisa membuktikan statementnya, maka kami bisa menganggap bahwa pemerintahan ini berjalan dengan baik. Akan tetapi, jika semua berjalan berbalik sesuai dengan prediksi, ditambah lagi kemampuan Pak Purbaya tiba-tiba menghilang yang seolah-olah dikebiri, maka kami pastikan bahwa pemerintahan ini sudah kembali kepada jalur kezoliman. Alhamdulillah, tidak dipungkiri, kehadiran Menteri Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru membawa angin segar kepada masyarakat Indonesia, bagaikan oase yang ditemukan di saat perjalanan panjang di tengah gurun. Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, menghadirkan seorang menteri yang dapat menghilangkan dahaga, sebuah fenomena yang lebih besar dibandingkan dengan fenomena komet Atlas atau 3i. Kehadiran dan kiprah Menteri Keuangan Indonesia yang baru lebih diharapkan benar-benar membawa perubahan besar di Indonesia. Sebagaimana kita rasakan bahwa kita rakyat Indonesia sudah bertahun-tahun hidup di bawah kekuasaan yang korup, di mana kita sebagai bangsa Indonesia merasa memiliki banyak kekayaan alam, tapi selama ini kita, atau tepatnya sebagian besar rakyat kelas bawah, tidak bisa menikmati apa yang dianugerahkan Tuhan kepada negara ini. Penguasa yang mengatasnamakan pemerintah dengan semua kroni-kroninya, termasuk kementerian, DPR, kepolisian, dan semua lembaga bentukannya, benar-benar menganggangi kekayaan alam Indonesia. Hanya mereka dan hanya golongan mereka yang berhak untuk menikmati semua, sementara rakyat biasa di bawah hanya bisa melihat, hanya bisa berharap di tengah himpitan kehidupan yang harus dihadapi. Bayangkan, 32 tahun hidup di bawah kekuasaan yang diktator, dengan power dan kekuatannya, menyembunyikan kekayaan alam yang diambil hanya untuk memperkaya diri dan kroninya. Ditambah lagi sejak tahun 1998, para penguasa-penguasa baru, mereka memperebutkan kekuasaan yang dengan tujuan tidak lain hanya untuk bisa menjadi seperti penguasa sebelumnya, dengan janji dan iming-iming besar kepada rakyat, dan pada akhirnya hanya menggunakan kekuasaan untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia, dan untuk kepentingan mereka sendiri. Sangat jahiliyah, mereka menjalankan pemerintahan dengan metode yang sangat jahiliyah. Kami rakyat Indonesia tidak bodoh. Kami rakyat Indonesia sadar betapa banyaknya kekayaan alam kami telah dirusak dan diambil keuntungannya hanya untuk segelintir manusia-manusia serakah yang berkedok pemerintah. Hari ini, melalui salah satu menterinya, Presiden Prabowo mencoba untuk membuka semula, walaupun itu hanya sedikit, tapi pergerakan ini sungguh sangat dinanti oleh kami rakyat Indonesia. Pak Purbaya mulai menyentuh area-area yang benar-benar membuat kami selama ini terdiam. Pak Purbaya mencoba membuka data betapa manusia-manusia yang berkedok pemerintah benar-benar serakah dan tidak memiliki peri kemanusiaan. Sangat jahiliyah, mereka menjalankan pemerintahan dengan metode yang sangat jahiliyah. Barometer. Kami akan menjadikan Pak Purbaya sebagai alat ukur bagaimana pemerintahan ini berjalan. Ketika Pak Purbaya bisa bergerak seperti saat ini, selama gangguan-gangguan terhadapnya bisa dilenyapkan, dan Pak Purbaya bisa membuktikan statementnya, maka kami bisa menganggap bahwa pemerintahan ini berjalan dengan baik. Akan tetapi, jika semua berjalan berbalik sesuai dengan prediksi, ditambah lagi kemampuan Pak Purbaya tiba-tiba menghilang yang seolah-olah dikebiri,
maka kami pastikan bahwa pemerintahan ini sudah kembali kepada jalur kezoliman. Kami pastikan Pak Prabowo telah kalah perang dalam membela rakyat. Maju terus untuk membela rakyat. Teguhkan hati Bapak untuk terus bergerak demi rakyat. Jalankan dan jaga orang seperti Pak Purbaya. Ciptakan dan bentuklah Purbaya lainnya. Itu yang kami inginkan. Kami pastikan bahwa Pak Prabowo memang benar-benar ada di pihak kami. Rakyat Indonesia. Tutupi tangan Bapak dengan tangan baja. Kaki Bapak dengan kaki baja. Seluruh tubuh Bapak harus terlindungi dengan pakaian yang canggih. Bahkan hati Bapak juga harus dilindungi. Mereka akan mencari titik kelemahan Bapak. Mereka akan menghujani anak panah ke arah Bapak. Mereka tidak akan berpikir untuk menghancurkan Bapak. Lepaskan belenggu-belenggu yang membelenggu kami rakyat Indonesia untuk bisa ikut dalam perjuangan Bapak. Bahwa kami rakyat Indonesia, bahwa hati kami di sini, hati kami adalah rakyat Indonesia. 1 dari 1000, atau mungkin 1 dari sejuta hal yang sedang disinggung oleh Pak Purbaya. Tapi sungguh, ini sudah menimbulkan reaksi yang lumayan dahsyat. Antusiasme dari rakyat golongan bawah sangat besar, berharap pergerakan Pak Purbaya dapat menemui titik sasarannya. Akan tetapi, untuk beberapa kalangan, pergerakan ini adalah sebuah ancaman. 2 gelombang saling berbenturan antara gelombang bawah dan gelombang atas, dan ini sudah hampir membuat kegaduhan. Bagaimana tidak? Buat kami, rakyat Indonesia, ini merupakan secercah harapan untuk bisa benar-benar menerima dan menikmati keadilan. Tapi buat mereka, ini akan sangat mengganggu rencana busuk mereka untuk tetap bisa menguasai kekayaan Indonesia. Kredibilitas Presiden Republik Indonesia benar-benar dipertaruhkan. Entah ini sebuah blunder dari Pak Prabowo, atau ini memang adalah strategi andalannya untuk memulai agendanya menghancurkan para koruptor. Pergerakan Pak Purbaya akan menjadi barometer apakah presiden kita mampu atau tidak menjalankan pemerintahan dengan baik dan jujur. Statement, komitmen, dan pergerakan berdasarkan data telah ditunjukkan Pak Purbaya. Untuk beberapa saat, kami hanya tinggal menunggu. Apakah ini hanya merupakan statement dan komitmen penggembira, atau ini memang merupakan langkah awal Presiden Prabowo? Semua akan terjawab beberapa bulan ke depan. Jadi, seperti apakah Pak Purbaya nantinya? Dan itu adalah gambaran bagaimana kondisi Pak Prabowo. Sangat berat, pasti akan sangat berat menjadi Pak Prabowo. Gempuran-gempuran akan datang silih berganti. Kekuatan-kekuatan besar akan mencoba menghancurkannya. Dengan kondisi orang-orang yang ada di sekeliling Pak Prabowo, kami merasa sangat pesimis. Pak Prabowo dipastikan tidak akan bisa menjalankan pemerintah sesuai harapan rakyat. Pak Prabowo harus benar-benar jeli untuk memilih siapa yang benar-benar sejalan dan memiliki hati nurani. Pak Prabowo harus bisa menemukan Pak Purbaya yang lainnya, jika memang ingin mewujudkan cita-cita bangsa. Orang-orang yang berasal dari partai politik tidak mungkin akan berpihak pada rakyat. Hati mereka ada di partai. Hati mereka sudah membusuk. Mereka akan menjalankan misi partainya dibandingkan bekerja untuk rakyat. Pak Prabowo, kami yakin Bapak bisa dan dapat menemukan siapa saja orang yang bisa bekerja untuk rakyat. Kami tahu bahwa akan terjadi hal besar ketika Bapak menjalankan kehendak rakyat. Bapak berada di pucuk pimpinan. Bapak yang lebih tahu bagaimana menghadapi semua. Kami rakyat sudah dibuat tidak berdaya oleh sistem mereka. Ciptakan Purbaya 2, 3, 4, dan sebanyak-banyaknya. Antisipasi semua perlawanan yang akan muncul. Bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Bahwa mereka memiliki kekuatan besar. Bahwa mereka sesungguhnya adalah antek-antek Dajjal dan para iblis. Barometer. Kami akan menjadikan Pak Purbaya sebagai alat ukur bagaimana pemerintahan ini berjalan.
Ketika Pak Purbaya bisa bergerak seperti saat ini, selama gangguan-gangguan terhadapnya bisa dilenyapkan, dan Pak Purbaya bisa membuktikan statementnya, maka kami bisa menganggap bahwa pemerintahan ini berjalan dengan baik. Akan tetapi, jika semua berjalan berbalik sesuai dengan prediksi, ditambah lagi kemampuan Pak Purbaya tiba-tiba menghilang yang seolah-olah dikebiri, maka kami pastikan bahwa pemerintahan ini sudah kembali kepada jalur kezoliman. Kami pastikan Pak Prabowo telah kalah perang dalam membela rakyat. Maju terus untuk membela rakyat. Teguhkan hati Bapak untuk terus bergerak demi rakyat. Jalankan dan jaga orang seperti Pak Purbaya. Ciptakan dan bentuklah Purbaya lainnya. Itu yang kami inginkan. Kami pastikan bahwa Pak Prabowo memang benar-benar ada di pihak kami. Rakyat Indonesia. Tutupi tangan Bapak dengan tangan baja.